Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama kita patut ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ya kita masih diberi kesempatan, ya, diberi nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, sehingga kita bisa atau mampu untuk datang ke tempat ini, ya, punya kesempatan untuk datang ke tempat ini, ya. Tentunya begitu banyak orang-orang yang tidak bisa datang, ya, baik itu karena sakit ataupun karena hal-hal yang lainnya. Dan ya, mudah-mudahan itu orang yang sudah meniatkan untuk datang ke majelis ilmu itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang sudah hadir. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini ya kita sudah masuk pada pembahasan tohara yang jenis yang kedua, karena kemarin mungkin disebutkan bahwasanya tohara itu ada dua, tohara secara zahir atau hissi yang bisa dirasakan, atau secara maknawi, ya. Yang pertama itu ya, bersuci dari segala bentuk najis yang bisa dilihat. Contohnya najis di badan, kemudian yang berhubungan dengan badan, tempat, ya, dan pakaian. Maka itu adalah najis tohara bersuci, ya, secara zahir. Maka pembahasan berikutnya adalah bab yang kelima. Penulis menyebutkan bab yang kelima adalah masalah wudu, ya, ini sudah bersuci secara maknawi, ya. Bab yang kelima, wudu, yang kata penulis al-wudu diambil dari kata al-wada'ah, ya, diambil dari kata al-wada'ah yang artinya bersuci, ya, yang artinya bersuci. Dan secara, ya, al-wada'ah tadi yang kita al-wudu secara bahasa itu artinya kebagusan atau keindahan atau kebersihan, ya, kebersihan. Kemudian secara syariat atau istilah syar'inya dalam agama Islam, berwudu artinya atau al-wudu artinya ya, menggunakan air, ya, menggunakan air untuk anggota badan yang empat, ya, menggunakan air untuk anggota badan yang empat, dan dia adalah wajah, kedua tangan, kemudian kepala dan kedua kaki, ala sifatin makhsusatin fi syar'i, ya, dalam sifat yang khusus, ya, yang disyariatkan, ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala, ya, sebagai bentuk, ya, peribadahan kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi mencuci keempat anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan dan kedua kepala dan juga kedua kaki, ya, dengan sifat yang khusus, ya, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, ya. Karena kalau tidak ada kata bertujuan, ya,
Kenapa disebutkan sifat yang khusus? Karena nanti disebutkan apa semua yang dicuci di tangan. Karena kalau dibilang tangan berarti sampai di sini, ya, sampai di sini. Kemudian kaki, apakah memang seluruh kaki sampai di paha? Ya, makanya disebut ada sifat-sifat khususnya. Kemudian ala wajhi ta'abbud, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya diniatkan untuk ibadah, ya. Karena orang bisa saja mencuci keempat anggota badan yang disebutkan itu tanpa niat ibadah, ya. Maka bukan wudhu namanya. Kalau dia cuma cuci muka, kemudian cuci kedua tangannya, kemudian cuci kepala atau membasuh kepalanya, kemudian kedua kakinya, tapi bukan dengan tujuan ta'abbud, ya, tujuan beribadah, maka itu bukan wudhu. Jadi itu pengertian dari wudhu. Kemudian apa hukumnya berwudhu? Ya. Wa hukmuhu annahu wajibun 'alal muhdits idza arada shalah wa ma fi hukmiha kat tawaf wa mashul mushafi. Jadi hukumnya adalah dia wajib bagi orang yang berhadas kecil, ya. Berhadas kecil kalau dia mau sholat. Jadi wajib hukumnya orang berwudu, orang yang habis buang air besar misalnya atau buang air kecil, kemudian buang angin, maka wajib dia berwudu ketika dia mau sholat, ya, ketika dia mau sholat atau yang sama hukumnya dengan sholat. Apa itu yang sama hukumnya dengan sholat? Seperti orang kalau mau tawaf, ya, tawaf di Masjidil Haram ketika haji atau umroh, maka itu diwajibkan untuk berwudu. Kemudian wa mashul mushaf, dan menyentuh mushaf, ya, menyentuh Al-Quran, ya. Ini tentunya adalah pendapat yang dipilih oleh penulis karena memang ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah memang wajib orang berwudu ketika menyentuh mushaf. Intinya sebagian ulama mengatakan disunnahkan, sebagian mengatakan wajib, ya, ketika kita mau menyentuh mushaf harus berwudu. Maka ini kondisi ketika kapan wudu itu menjadi wajib. Jadi hukumnya wajib bagi orang yang sholat dan yang sama hukumnya dengan sholat seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Kemudian masalah yang berikutnya, yang ketiga atau yang kedua, al-mas'alatu tsadiyah ad-dalil ala wujubihi wa ala man yajibu wa mata yajibu. Ya, dalil atau bukti dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah tentang kewajiban wudu dan kepada siapa diwajibkan dan kapan itu diwajibkan. Kapan wudu itu diwajibkan. Adapun dalil dari Al-Qur'an, ya, ini dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Sampai di sini ayatnya, ya. Tapi masih ada sambungannya satu ayat ini, ayat 6, tapi sampai di sini dalilnya tentang wudu. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai sekalian orang yang beriman, atau wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati, kalau kalian berdiri untuk sholat atau mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, ya, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku, ya, sampai ke siku-siku kalian, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu, ya, usap kepalamu, wa arjulakum, dan cucilah kedua kakimu ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki, ya, sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban, ini sambungannya ini ayat, ya, wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka ketika kalian junub maka bersucilah, dan ketika kalian sakit atau dalam keadaan safar atau salah seorang dari kalian datang kepadanya buang air kecil ataupun buang air atau datang mau buang air besar atau sudah buang air besar atau menyentuh perempuan, ya, atau menyentuh perempuan,
dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id, debu yang baik, yang suci. Famsahu biwujuhikum. Bagaimana cara bertayamum? Ya, usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan-tangan kalian darinya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kalian untuk susah, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya 'alaikum, kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar sekalian bersyukur. Ya, ini surah Al-Maidah ayat 6. Ya, di situ sudah masuk tentang junub, sudah masuk tentang tayamum, yang nanti ada penjelasannya berikutnya tentang tayamum. Kemudian, apa dalilnya dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sunnah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Nah, ini dalilnya. Ya, sampai di situ dalilnya. Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak bersuci, atau Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, wala sadaqatin min gululin. Ini sambungan hadisnya, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil rampasan. Ya. Dari hasil rampasan. Wala sadaqatan min gululin. Ya, hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian ya, di sini disebutkan gulul itu artinya as-sarika min amwalil ghanimah wa ghairiha, ya. Gulul itu adalah mencuri harta-harta hasil rampasan perang atau selainnya. Jadi Allah tidak menerima sedekah dari hasil curian, ya, dari hasil curian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan man ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya, Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sampai kemudian dia berwudu. Jadi Allah tidak menerima salat orang yang hadas sampai dia berwudu. Jadi kebalikannya, Allah akan terima salatnya kalau dia berwudu dari hadasnya. Ya, kalau dia berwudu dari hadas. Ya, perlu kita tahu apa itu hadas. Hadas itu adalah orang yang kemudian misalnya yang tidak suci, yang batal wudunya, itu namanya orang yang berhadas. Ya, baik itu kemudian habis buang air besar atau habis buang air kecil atau kemudian habis buang angin, maka itu namanya orang yang berhadas. Ya, berhadas kecil, ya. Kemudian itu dalil yang kedua dari sunnahnya Nabi SAW. Dalil yang ketiga, dalil ijma', ya, artinya kesepakatan para ulama bahwasanya walam yanqul an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun. Ya, tidak diriwayatkan atau disebutkan bahwasanya salah seorang dari kaum muslimin ada yang menyelisihi tentang disyariatkannya wudu. Fa thabatat bidzalika masyru'iyatil wudu'i bil kitabi wal sunnati wal ijma'. Maka telah tetap tentang pensyariatan wudu, ya, artinya wudu itu disyariatkan dari 3 dalil, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Jadi itu dalilnya, ya. Jadi tidak ada yang menyelisihi, ya. Makanya kata para ulama, ijma itu jadi menguatkan, ya. Jadi menguatkan dalil yang ada, ya. Al-Quran, As-Sunnah itu sudah kuat sekali, ya. Begitu datang lagi ijma, ya, itu mentambah menguatkan bahwasanya sesuatu itu atau amalan itu punya dalil yang kuat. Kemudian apa kata penulis? Wa amma ala man yajibu, ya, untuk siapa ya wajib itu, ya, bagi siapa wajib berwudu itu. Yang pertama, fayajibu 'alal muslimul balighul aqil idza arada shalah wa ma fi hukmiha. Maka wajib bagi seorang muslim yang berakal, ya, ketika dia mau sholat atau yang sama dengan hukumnya, ya, yang tadi kita sebutkan tawaf dengan menyentuh mushaf. Wa amma mata yajibu, adapun kapan wudu itu wajib? Yang pertama, idza dakhala waqtus shalah, ketika masuk waktu sholat maka wajib berwudu. Au aradal insanal fi'la alladhi yashtaritu lahul wudu, atau seseorang mau mengerjakan sebuah amalan yang wajib untuk berwudu, maka wajib baginya kemudian berwudu sebelum melakukan amalan tersebut.
Wa in lam yakun dzalika muta'alliqan biwaqt. Ya, meskipun tidak berhubungan dengan waktu. Ya, misalnya orang mau baca Al-Qur'an, maka tidak ada waktunya. Kalau dia mau baca siang, malam ataupun sore atau pagi, maka dia wajib sebelum dia menyentuh mushaf, ya, sebelum dia menyentuh mushaf. Begitu juga orang yang bertawaf, ya. Bertawaf itu kan tidak harus selalu nanti haji atau umroh. Ya, orang yang tinggal di sana tetap disunahkan untuk bertawaf, ya, maka wajib baginya untuk berwudu. Ya, itu tentang dalil-dalil kapan dan untuk siapa wudu itu wajib. Kemudian syarat sahnya wudu, ya. Syarat sah ada nanti syarat wajib, ya. Ya. Jadi syarat sah wudu yang pertama adalah Islam. Ya. Al-Islam wal aqlu wat tamyiz. Islam dan berakal, kemudian tamyiz. Tamyiz ini yang bisa membedakan yang benar dan yang buruk. Ya, itu namanya tamyiz. Fala yasihhu minal kafir. Maka tidak sah wudunya seorang yang kafir, ya. Kemudian begitu juga orang gila, maka tidak sah wudunya orang gila. Kemudian wala yakunu mu'tabaran minas saghiril ladzi duna sinnut tamyiz, dan tidak dianggap wudunya itu tidak dianggap sah bagi anak kecil yang memang umurnya bukan umur tamyiz, ya, umurnya bukan umur tamyiz. Jadi itu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian niat. Niat. Jadi syarat yang berikutnya, syarat sahnya adalah harus berniat. Sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung atau dengan niat-niatnya. Ya. Jadi wajib kita untuk berniat, ya. Dan di sini beliau menyebutkan tidak perlu melafazkan niat. Artinya tentunya ada beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan disunahkan untuk melafazkan niat, ada juga yang mengatakan tidak perlu melafazkan niat karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi intinya mereka sepakat niat itu dalam hati, ya. Niat itu dalam hati. Jadi niat yang dianggap atau yang dianggap sah itu adalah niat yang ada di dalam hati. Contohnya apa? Ya, kalau kita melafazkan niat, saya berniat wudu misalnya, atau dengan bahasa Arabnya nawaitul wudu, tapi ternyata dalam hatinya kita tidak ingin untuk berwudu, ya, maka tetap tidak sah karena yang dianggap adalah dalam hati. Ya, maka begitu juga kalau misalnya ternyata kita salah melafazkannya salah, tapi niatnya kita memang mau berwudu, maka tetap sah wudunya, ya. Jadi intinya adalah niat itu dalam hati. Kemudian, ya, beliau menyebutkan di sini syarat sahnya berikutnya adalah al-ma'ut tahur, air yang suci. Maka tidak sah wudunya kalau dia bersuci dengan air yang najis. Ya, tidak sah wudunya kalau dia bersuci dengan air yang najis. Kemudian yang berikutnya, izalatu ma yamna'u wusulil ma'i ilal bishrah. Jadi syarat sah berikutnya adalah menghilangkan segala hal yang menghalangi air untuk sampai ke kulit, ya, ke kulit anggota wudu. Maka kalau ada, maka tidak sah sholatnya. Contohnya apa? Cat, ya, cat atau hal-hal yang menempel, lem misalnya, ya, lem Alteco atau lem Korea, atau kemudian semen, ya, kita yang biasa kerja bangunan, maka harus betul-betul dibersihkan, ya, harus dibersihkan kulit itu sampai tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi air untuk sampai, ya. Maka itu yang di sini beliau sebutkan min syam'in, misalnya lilin, ya, kalau ada orang yang yang biasa kena lilin tangannya, atau ajin, ya, atau ajin ini seperti adonan, ya, adonan biasanya adonan kue yang masih tersisa, maka itu harus dihilangkan. Atau selainnya, selain keduanya, katila al-azafir, ya, ini untuk perempuan, ya, seperti cat kuku, ya, kuteks itu, ya, kuteks itu harus dihilangkan, ya, yang bentuknya cat, ya, cat kuku harus dihilangkan, ya, yang biasa dipakai oleh perempuan. Tapi kalau henna ya, henna itu tidak apa-apa, ya, atau paci, ya, itu tidak perlu, ya, karena dia bentuknya ini. Kalau ada yang tanya kalau pulpen, ya tidak mengapa, kalau tinta pulpen tidak apa-apa.
yang intinya itu yang menghalangi air untuk kena kulit, ya, seperti semen dan cat, ya, seperti semen dan cat. Itu kemudian, ya, yang berikutnya al-muwala, berkesinambungan, ya, berkesinambungan. Tapi ini nanti masuk di rukunnya juga, ya. Ya, harus berkesinambungan. Kemudian ada disebutkan kemudian at-tartib, berurutan. Ya, kemudian ghuslu jami'il a'dha'i wajib ghusluha. Ya, syarat sahnya ya harus mencuci semua anggota wudu yang wajib untuk dicuci. Ya, misalnya tadi wajah, tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Itu syaratnya. Ya. Kemudian masalah yang keempat, rukunnya, ya, yang wajib ada 6, ya. Dalam wudu yang rukunnya itu ada 6, ya. Meskipun sebagian ulama kemudian menambahkan ada wajibnya wudu, ya, rukunnya, kalau rukun yang 6 ini, yang pertama ghuslul wajhi bikamilihi, qaulihi ta'ala idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ya, mencuci muka, ya, dengan sempurna sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, kalau kalian mau mendirikan sholat maka cucilah wajah-wajah kalian, ya. Maka masuk, ya, kata beliau di sini, masuk dalamnya adalah al-madmadah wal istinsyaq. Maka masuk wajib di dalamnya ini, ya, ini wajib menurut beliau adalah berkumur-kumur dan menghirup atau menciduk air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, ya. Itu wajib menurut beliau. Li'annal fama wal anfa minal wajhi, karena mulut dan hidung itu termasuk wajah. Maka kata beliau wajib untuk dicuci. Batasan wajah, ya, kenapa dibilang wajah? Artinya hal yang bisa ketika kita menghadap ke orang itu yang bisa dilihat. Batasannya adalah dari tumbuhnya rambut ini, ya, dari tumbuhnya rambut sampai kemudian di sini, ya, di bawah dagu ini, ya. Kemudian di samping-samping, ya, dari yang telinga ini, ya, sampai sebelahnya juga, ya, dari sini batas antara telinga dengan ini. Maka itu wajah, ya, itu yang wajib dicuci. Itu yang wajib dicuci. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, ya. Jadi mencuci wajah sampai di tumbuhnya rambut, dikasih lewat sedikit, ya. Karena tidak akan sempurna dicuci ini kalau tidak kita kasih lewat sedikit, ya. Maka dikasih lewat sedikit, batas-batasnya itu dicuci 3 kali, yaitu sunnah 3 kali. Kemudian rukun yang kedua, mencuci kedua tangan sampai ke kedua siku, ya. Jadi dari ujung jari, ya, sampai ke siku sini, ya, sampai melewati siku sedikit, ya, sampai sini, ya. Ada ulama yang menyunahkan, karena memang ini hadisnya Abi Hurairah, yang sampai otot sini, ya, dilewati sampai situ. Ada juga yang mengatakan kata sampai ini, ya, ini diperdebatkan sama ulama, berbeda pendapat. Ilal marafiq, ya, sampai ke siku. Ya, jadi kata mereka, ya, sampai siku berarti siku tidak masuk. Ya, ini ada sebagian berpendapat begitu. Karena dibilang sampai siku. Kan cuci tanganmu sampai siku, berarti siku tidak masuk, sampai siku saja. Ya. Tapi ada yang mengatakan sampai, kata sampai di situ itu sudah mencakup sikunya. Maka kita kalau mau berhati-hati, ya, tentunya kita ambil pendapat itu, ya, sampai siku. Itu rukun yang kedua, dari tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga adalah mengusap kepala. Nah, di sini tidak mencuci tapi mengusap kepala, ya, dengan kedua telinga. Maka mengusap kepala dan kedua telinga menurut beliau di sini adalah satu paket. Kenapa? Karena ada hadisnya Nabi SAW, al-udhunaini minar ra'si, ya, jadi kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Mengusap, maka apa dalilnya? Wamsahu biru'usikum. Masih ayatnya yang tadi. Kalau dibilang mengusap berarti bukan dicuci, ya, hanya
diambilkan air kemudian dibuang, ya. Sisa basah itu yang diusap ke kepala, ya. Itu yang diusap ke kepala. Dan ini ada perbedaan pendapat antara ulama, ya, yang kita kenal mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, ya, mengusap kepala itu sebagian saja, ya. Karena ada perbedaan pendapatnya itu di kata bi dalam Al-Qur'an, wamsahu bi ru'usikum. Kata bi, ulama Syafi'iyah mengatakan bi di situ adalah sebagian. Ya, bi di situ adalah sebagian. Tapi ulama lain mengatakan tidak harus satu kepala, ya. Tapi tentunya meskipun mereka berbeda pendapat, ya, tapi mereka sepakat bahwasanya mengusap kepala satu kepala itu sunnah. Ya, itu sunnah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Jadi yang diajarkan oleh Utsman bin Affan ketika mengusap kepala adalah, ya, ambil air kemudian dibuang, ya, kemudian disapukan ke sini, ya, sampai ke belakang, kemudian kembali lagi sampai ke depan, baru kemudian sisanya itu masih ada basah, itu diusapkan ke telinga. Ya, itu yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, meskipun, ya, kita juga tidak boleh menyalahkan orang-orang yang kemudian berwudu hanya mengusap sebagian kepala, karena itu pendapat dari para ulama dan mereka memiliki dalil. Hanya saja, ya, kalau kita mau hati-hati, ya, kita usap semua saja kepala, ya, karena kalau kita usap semua itu sudah termasuk diusap semua, ya. Jadi seperti itu. Itu yang ketiga. Yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, kalau beliau di sini kata beliau tidak cukup hanya mengusap sebagian saja, ya, tentunya ini pendapat beliau. Ya, kalau kita mau hati-hati memang lebih memilih pendapat yang mengatakan diusap semua saja, ya, diusap semua. Kemudian yang keempat, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki, ya. Jadi mencuci kedua kaki sampai mata kaki, ya. Ada ulama atau ada yang berpendapat juga disunahkan sampai ke betis, ya, sampai ke betis. Makanya kalau kita melihat misalnya ada orang yang cuci kaki sampai di betis, jangan langsung disalahkan, ya, karena memang ada sahabat yang melakukan itu, ya. Jadi itu sunnahnya, ya. Menurut sebagian ulama itu sunnah, ya. Jadi sampai mata kaki, dan hati-hati. Nabi SAW mengingatkan orang-orang yang berwudu, ya, di mencuci kaki ini, wailul lil aqabi minan nar, celakalah, ya, dan neraka bagi orang-orang yang tidak mencuci tumitnya, ya, yang tidak mencuci tumitnya. Kan ada orang berwudu cuma depan kakinya saja yang dia cuci, atau datang ke keran cuma dikasih begini-begini, ya, tampil biasa tidak tercuci. Makanya Nabi SAW ketika melihat sahabat ada yang masih ada kayak tidak kena air di kakinya, ya, itu dia suruh ulang sholatnya, dia suruh berwudu ulang, dan kemudian dia suruh ulang sholatnya, ya, sebesar dirham tidak kena, itu kemudian beliau suruh ulang wudunya, ya. Maka memang harus betul-betul kita perhatikan masalah wudunya kita. Itu rukun yang keempat. Kemudian rukun yang kelima adalah tartib, ya. Tartib itu berurutan. Apa maksudnya tartib? Berurutan. Maka tidak boleh kita mencuci kaki dulu, baru muka, baru kemudian kepala. Harus berurutan seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Wamsahu biwujuhikum. Cuci dulu wajah-wajah kalian, ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Wamsahu biruusikum, ya. Faghsilu wujuhakum. Maka cucilah wajah-wajah kalian, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian ke siku-siku kalian. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi harus berurutan dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu wajib, rukun. Kalau tidak berurutan tidak sah wudunya, ya. Tidak sah wudunya, ya. Kemudian yang keenam, al-muwalah. Ya, ini. Meskipun ada perbedaan pendapat para ulama, tapi kita ambil pendapat ini. Al-muwalah itu adalah berkesinambungan. Ya, apa maksudnya berkesinambungan? Tidak ada jarak waktu yang lama antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Jadi ketika kita mencuci wajah, maka tidak boleh ada jeda waktu lama, ya. Misalnya habis mencuci wajah, pergi makan dulu setengah jam, ya.
maka ini tidak boleh. Ya, maka dia harus betul-betul, bahkan para ulama mengatakan sebelum air itu mengering, yaitu batasannya. Ya, intinya langsung, ya, berkesinambungan, tidak ditunda-tunda. Ya, maka apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Khalid bin Ma'dan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhuhri, ya, wa fi dhahri qadamihi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sholat dan di atas atau di atas kakinya itu, di atas telapak kakinya itu lum'atan qadri dirham, kilatan yang ukurannya seperti dirham, lam yusibuhul ma, yang tidak kena air, ya, seolah-olah tidak kena air. Fa amarahu an yu'idul wudu'a, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulang wudunya, padahal kan kalau kan masih ada ininya sedikit, ya, tadi berarti dia habis berwudu. Kalau boleh jeda waktu lama, maka Nabi SAW tidak perlu menyuruh untuk mengulang wudu, cuci saja kakimu, ya, yang tidak terkena air. Maka ini menjadi dalil, ya, maka ini menjadi dalil bahwasanya berwudu itu rukun, salah satu rukun wudu adalah berkesinambungan antara anggota yang satu dengan anggota wudu yang lain. Jadi itu rukun-rukun wudu, ya, rukun-rukun wudu. Kemudian sunnah-sunnahnya, ya, tadi rukun wudunya atau yang wajib-wajibnya sudah masuk, ya, jadi kita ulang. Yang pertama wajah, ya, yang wajib. Kemudian disebutkan sudah yang wajib, wajah itu adalah berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mencuci kedua tangan, ya, kemudian mengusap kepala sudah masuk telinga, ya, kemudian mencuci kedua kaki, yaitu yang wajibnya, kemudian berurutan, kemudian berkesinambungan. Yang berikutnya sunnah-sunnahnya, ya hunaka af'alun yustahabu fi'laha indal wudu'i wa yu'jaru 'alaiha min fi'liha. Jadi ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam wudu dan di pahala, ya, ada pahalanya. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi. Siapa yang meninggalkannya maka tidak ada ini, ya, tidak ada dosa baginya. Wa tusamma hadhil af'al bi sunanil wudu, maka dinamakan amalan-amalan ini adalah sunnah-sunnah al-wudu. Yang pertama at-tasmiyah fi awwalihi, berbasmalah di awalnya, ya, mengucapkan bismillah, ya. Apa dalilnya? La wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Dalilnya la wudu'a, ya, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, ya, sebelumnya. Maksudnya tidak ada wudu, tidak sempurna wudunya, maka disunnahkan. Itu yang pertama, sunnah yang pertama. Yang kedua, bersiwak, ya, bersiwak, menggosok gigi, ya. Baik itu dengan siwak yang biasa kita dengar atau dengan sikat gigi atau dengan tangan, ya, itu disunnahkan sebelum berwudu. Karena Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Ya, kalau saya tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau berwudu. Ya, setiap mau berwudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, masuk sudah, ya. Yang ketiga, ghaslul kaffaini thalasan fi awwalil wudu'i. Mencuci telapak tangan 3 kali pada awal berwudu, ya, ini disunnahkan, ya, mencuci kedua tangan. Makanya kalau ada orang yang datang kemudian langsung tiba-tiba cuci mukanya, maka itu, ya, menurut sebagian ulama sah, ya. Jadi kalau kita mau ambil pendapat yang 4 saja tadi, ya, cuci muka, kemudian dia cuci tangannya sampai siku, ngusap kepala sampai kaki, maka sah wudunya, ya, sah wudunya. Ya, mencuci telapak tangan yang dimaksud berarti sampai di sini, ya. Ya, sampai di sini. Kemudian kecuali dia baru bangun tidur. Ya, maka kalau orang baru bangun tidur diwajibkan dia mencuci tangannya 3 kali. Ya. Bangun tidur malam, ya, sebagian ulama mengatakan bangun tidur malam, tapi untuk lebih hati-hati mending kita ketika habis bangun tidur baik siang maupun malam dicuci tangan 3 kali. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau apa? Idza staiqadha ahadukum minan naumi falyughsil yadahu salasan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka cucilah tanganmu 3 kali
ya karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam, ya menginap, tidak ditahu di mana tangannya itu menginap. Maksudnya pada ketika orang tidur itu tidak ditahu di mana tangannya, ya di mana tangannya. Ya kadang-kadang kita lihat tangan itu ada di misalnya di kemaluan, ya kalau kita tidur dan kita tidak sadar, ya. Dan jangan mengatakan saya tidur tanganku tetap begini saya tidur, ya tidak ada yang tahu orang tidur, ya tidak ada orang yang tahu kalau ketika kita tidur, ya. Maka ini kemudian diwajibkan sebelum kita berwudu dicuci 3 kali, ya. Bukan hanya berwudu, ya, tapi memang tanpa berwudu pun ketika kita bangun tidur itu wajib kita untuk mencuci tangan kita 3 kali. Jadi jangan habis bangun tidur langsung makan, ya. Cuci dulu tangan, ya, cuci dulu tangan. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah al-mubalagha fil madmada wal istinsyaq li ghairi shaim. Al-mubalagha bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh dalam berkumur. Bagaimana betul-betul kita gerakan air dalam mulut, ya. Bersungguh-sungguh dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung, ya. Jadi bukan cuma mencuci hidung itu, ya hidung, bukan cuma diambil air baru dikasih begini-begini, ya. Tidak. Tapi bagaimana sunnahnya adalah dihirup airnya sampai kemudian terasa di sini, ya. Terasa di sini, ya. Baru membuangnya dengan tangan kiri. Kemudian sunnahnya sama-sama, maksudnya sama-sama ambil air, masukkan ke mulut sambil ke hidung. Ya, itu sunnahnya. Ya. Jadi ambil air, kemudian masukkan ke mulut dan kemudian ke hidung. Berkumur-kumur baru buang dengan tangan kiri. Ya, jadi seperti itu sunnahnya, ya. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa maka jangan bersungguh-sungguh, ya, sedikit saja, ya, sedikit, jangan sampai air itu masuk ke dalam tenggorokan, ya, maka batal puasanya, ya, maka tidak disarankan ketika kita berpuasa, bahkan makruh, ya, bersungguh-sungguh berkumur-kumur ketika kita berpuasa. Kemudian yang kelima ad-dalqu, diusap, ya, maksudnya digosok. Ya, digosok semua anggota wudu. Jadi tidak hanya misalnya di keran kemudian kita siram begini saja. Sunnahnya adalah sah kalau dia sudah siram, tapi sunnahnya adalah ketika dia gosok, ya. Sudah 7:30? Oh belum, ya. Ya, sunnahnya adalah ketika dia gosok. Dan tahlilul lihya, ya, sunnahnya juga adalah mengusap jenggot, ya, mengusap jenggot, ya, dengan air yang tebal, ya, yang lebat, jenggot yang lebat, ya, bil ma hatta yadkhulul ma fi dakhiliha. Jadi diusap-usap dengan air sampai kemudian air masuk dalam jenggot, ya. Kata Nabi SAW, hadisnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban atau Abu Daud, kata kana idza tawaddaa yudalliku zira'ihi. Nabi SAW kalau dia berwudu dia akan menggosok-gosok lengannya, ya, menggosok lengannya. Kemudian wa kadzalika kana yudkhilul ma'a tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihiyatahu. Jadi Nabi SAW ambil air, baru dia kasih masuk air di jenggotnya, kemudian ditahlil, ya. Jadi seperti itu. Kemudian taqdimul yumna 'alal yusra, ya, sunnahnya juga adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Jadi ingat, kalau ada yang berwudu sebelah kiri dulu kemudian sebelah kanan, sah wudunya, ya, sah wudunya, tapi dia menyelisihi sunnah, ya, menyelisihi Nabi yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Jangan sampai kita ketika melihat orang yang berwudu kaki kiri duluan baru kaki kanan dicuci, sah wudumu ini, ya, tapi disampaikan yang sunnah itu adalah kaki kanan dulu baru kaki kiri. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka, ya, mendahulukan yang kanan ketika beliau memakai sandal misalnya, wa tarajjulihi, ya, wa tuhurihi, ya, dan ketika dia kemudian tarajjulihi ini kayaknya berjalan, ya.
dan bersuci. Jadi beliau selalu mendahulukan yang kanan. Wa fi sya'nihi kulli, dan segala urusannya beliau sangat menyukai mendahulukan yang kanan, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-taslits, ya. Mencuci anggota wudu 3 kali. Ya, ini disunnahkan juga, ya, disunnahkan. Ya. Yang disunnahkan itu, ya, ini sebagian pendapat ulama, semua anggota wudu kecuali kepala dengan telinga itu 1 kali saja, ya. Tapi kalau ada yang mengusap 3 kali juga kepala, ya, kemudian telinga, maka itu tidak mengapa, ya. Ya. Meskipun sebagian ulama juga bilang terlalu berlebihan kalau mengusap sampai 3 kali, ya. Tapi yang sunnah yang diajarkan adalah 1 kali, ya, 1 kali. Apakah boleh mencuci anggota wudhu 1 kali saja? Boleh, ya, boleh, sah wudhunya kalau dia cuma cuci 1 kali. 2 kali boleh, ya, ya, 2 kali boleh, ya, boleh. Kemudian tidak disebutkan di sini tahlilul asabi, menyela-nyela jari. Itu juga salah satu sunnah, ya, menyela-nyela jari. Nah, biasa kalau kita ini tidak sampai air di sini, ya, tidak sampai, maka itu di sunnah salah satu ketika kita berwudu. Kemudian sunnah berikutnya adalah berdoa setelah selesai wudu, ya, yang mengucapkan zikir yang disebutkan sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma minkum ahadun yatawadda fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannat tsamaniyah yudkhilu min ayyuha syaa. Ya, tidaklah seseorang dari kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai di situ, illa futihat lahu abwabul jannat tsamaniyah, kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga, ya, dan dia masuk dari mana yang dia mau, ya. Maka kita selalu selesai berwudu untuk mengucapkan doa ini, ya. Ada yang tambahan, ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin, ya. Kemudian ada doa yang lain, kalau tidak salah doa kafaratul majlis, ya. Doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu salah satu doa wudu yang disunnahkan, ya. Itu sunnah ketika kita berwudu, ya, itu sunnah ketika kita berwudu. Masih lanjut? Ya, sedikit lagi, ya. Pembatal wudu. Ya, ini penting untuk dibahas supaya memang kita tahu apa saja pembatal wudu. Yang pertama ada 6, ya. Jadi kalau disebut an-nawaqid, pembatal wudu adalah sesuatu yang membatalkan wudu dan merusak wudu tersebut. Yang pertama al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu al-kubul dengan dubur, ya, jalan kencing dengan jalan buang air besar, ya. Imma an yakuna baulan au ghaitan au maniyan au madiyan au damal istihadah, ya. Entah itu yang keluar adalah air kencing atau atau kotoran, ya, dari dubur, atau mani, di sini beliau sebut mani, atau mazi, atau di sini tidak disebutkan, ada lagi namanya madi, ya. Jadi 3 cairan yang keluar dari alat kelamin, ya, ini harus dibedakan. Mani itu yang ketika orang habis berhubungan suami istri, atau yang kemudian itu biasanya keluar warnanya putih dan kental, ya, ya, dan berbau, yaitu mani, dan keluarnya muncrat, yaitu namanya mani. Sebenarnya tidak perlu beliau sebutkan di sini karena mani itu bukan wajib wudu, ya, tapi wajib untuk mandi, ya. Itu mani. Kemudian madhi, ya, mazi itu adalah sesuatu yang keluar, cairan yang keluar mirip sama mani, tapi dia tidak berwarna putih, bening, ya, tapi lengket dan tidak berbau. Keluarnya biasanya tampak dirasa. Kapan keluarnya? Ketika misalnya orang lagi misalnya berhubungan dengan syahwat, ya, maka itu keluar,
atau sebelum melakukan hubungan biasanya keluar. Ya, atau melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat biasanya itu keluar. Itu namanya mazi. Maka wajib untuk berwudu kalau itu keluar dan harus dicuci kemaluan. Ya. Ada lagi madi. Madi ini agak putih warnanya. Ya, tapi tidak berbau dan tidak kental. Ya. Dia hanya putih saja, keluar biasanya ketika orang capek. Ya, ketika orang lelah. Ya. Ini namanya madi dan harus dicuci kemaluan, ya, dan apa? Berwudu dan berwudu, ya. Ya. Kemudian baru air kencing, ya, baru air kencing. Jadi ada 4, ya, yang keluar. Maka ya kalau enggak jadi, ya. Kalau jomblo yang mana yang keluar ini? Ya. Kemudian apa kata beliau? Dalilnya itu tadi, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Ya. Atau ya, disunahkan diwajibkan berwudu ketika salah seorang datang kepadanya atau habis buang air besar. Kemudian yang kedua, khurujun najasati minan baqiyatil badan. Keluarnya hal yang najis dari badan. Ya. Seperti misalnya orang yang kalau air kencing atau kotoran maka sudah tentu batal dari yang di atas tadi, ya. Tapi ada misalnya keluar nanah atau darah, ya, atau darah. Maka kata beliau di sini, kalau yang keluar itu banyak, maka lebih bagus kalau dia berwudu, ya, untuk berhati-hati, ya, untuk berhati-hati. Kalau darahnya keluar banyak, maka yang berhati-hati kalau dia berwudu. Kalau sedikit, maka sepakat tidak perlu dia berwudu. Ya, tidak perlu dia, tidak batal wudunya. Ya, tidak batal wudunya. Yang ketiga, yang membatalkan wudu, zawalul akli au taghtiyatu bi igma au naumin. Nah, ya. Hilangnya akal, gila, ya, atau pingsan, ya, atau mohon maaf mabuk, ya, habis minum minuman keras kemudian mabuk, maka itu membatalkan wudu karena menghilangkan akal, ya, karena menghilangkan akal, maka dia harus berwudu. Kalau dia pingsan itu juga termasuk harus berwudu, membatalkan wudu. Kemudian di sini beliau sebutkan tidur, ya, di sini beliau sebutkan tidur. Ya, jadi ini perbedaan pendapat ulama, ya, tentang tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Ya, beliau mengambil di sini tidur itu membatalkan wudu. Ya, jadi tidur itu membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang yang tidur di habis khutbah Jumat, ya, kalau mau hati-hati, kalau habis tidur begitu mending pergi berwudu. Ya, mending pergi berwudu. Ya, kenapa? Apa kata Nabi SAW? Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, kata Nabi SAW, akan tetapi berwudulah untuk orang yang buang air besar dan buang air kecil dan tidur, ya, dan tidur. Maka itu dalilnya. Wa ammal junun, adapun orang gila, wal igma, ya, wasukri wa nahwihi fayanqudu ijma'an. Ya. Kalau tidur tadi masih berbeda pendapat ulama. Adapun orang yang gila, yang tiba-tiba gila, hilang akalnya, atau orang yang pingsan, kemudian orang yang mabuk, ya, karena minuman keras, maka secara ijma sepakat para ulama batal wudunya, ya, batal wudunya. Ya, jadi itu salah satu yang berikutnya yang membatalkan wudu. Kemudian ini juga, ya, beliau mengambil pendapat menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Ya, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Ini sebenarnya ada beda pendapat para ulama, ya. Ada yang mengatakan menyentuh kemaluan banyak, ya. Ada yang mengatakan kalau dia sentuh dengan syahwat maka batal. Ya. Ada yang mengatakan kalau dia sentuh baik dengan syahwat ataupun tidak maka batal, ya. Kemudian ada yang mengatakan tidak batal, ya, tetap sah. Kenapa? Mereka berpendapat karena kemaluan itu bagian dari kita. Ya, jadi tidak batal. Tapi kalau kita mau berhati-hati ketika kita memegang kemaluan, maka
mending kita berwudu. Karena ada hadisnya, kata Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ya, hendaknya dia berwudu. Ada enggak kasus seperti itu, Ustaz? Ya ada, ya. Siapa tahu dia habis berwudu kemudian dia gatal, dia garuk, ya. Maka ya itu, atau habis dia sementara mandi, kemudian di dalam WC dia mandi kemudian berwudu tapi tidak sengaja memegang kemaluannya, ya. Maka kalau dia megangnya tanpa penghalang, maka batal wudunya, ya. Kemudian yang kelima, aklulah mil ibili, memakan daging unta, ya. Memakan daging unta, ya tentunya ini karena ada hadisnya. Saya belum tahu apa penyebabnya, tapi kita ikut hadisnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah bin Samurah anna rajulan sa'ala Nabi SAW. Dari Jabir bin Samurah bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Kata beliau, ana tawadda'a min luhumil ghanam. Apakah kami harus berwudu ketika makan daging kambing? Kata Nabi SAW, in syitta tawadda' wa in syitta la tatawadda'. Ya, kalau kau mau berwudu, kalau tidak ya tidak perlu. Jadi kalau daging kambing sunnah saja untuk berwudu setelah makan kambing. Kemudian ditanya lagi, ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah kami harus berwudu dari setelah memakan daging unta? Kata Nabi SAW, na'am tawadda' min luhumil ibil. Ya iya, berwudulah dari memakan daging unta. Ya, daging unta. Jadi diwajibkan. Jadi batal wudu kalau makan daging unta. Kemudian yang keenam, ridda anil Islam, murtad dari Islam. Ya. Ini batal wudunya. Ya, batal wudunya. Ya. Liqaulihi ta'ala wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Apa dalilnya? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5, ayat sebelumnya, barang siapa yang kafir, ya, dengan keimanannya maka telah gugur semua amalannya. Jadi wudunya tadi gugur, batal. Ya, maka dia harus ulang wudunya. Ya, wa kulla ma aujabal ghuslu aujabal wudu'i ghairul mauti. Ya, dan setiap ya yang mewajibkan mandi maka juga mewajibkan untuk berwudu kecuali mati. Ya. Jadi itu ya masalah wudu. Nanti pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa saja yang wajib kita berwudu. Jadi sebelum kami akhiri, jadi berwudu itu dimulai dengan mencuci kedua tangan ya 3 kali, kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian sunnahnya mengambil air dengan satu tangan, ya, dengan satu tangan. Kemudian memasukkan ke mulut, kemudian ke hidung dihirup, berkumur-kumur, kemudian dibuang dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri. Kemudian mengusap muka, mengambil air, kemudian ditempelkan tangan kiri seperti ini, ya, mengusap muka, ya, dari sini ya, sampai mata, sampai di sini. Sampai kemudian di sini. Kalau jenggotnya lebat, ya jenggot lebat itu adalah yang dimaksud jenggot lebat ketika sudah tidak terlihat kulit, ya tidak terlihat kulit, maka itu jenggot lebat. Sunnahnya bagaimana? Ada yang mengatakan ambil air kemudian setelah berwudu, ada yang bilang setelah wudu, ada yang bilang setelah mencuci muka. Ya, ambil air kemudian digosok sini, ya. Kemudian setelah itu mencuci tangan, ya. Mengalirkan air kemudian sampai ke siku, ya, itu juga sunnah. Atau kemudian misalnya di keran dia cuci ya, sampai di sikunya, dan disunahkan dari ujung jari ya. Di sini disunahkan untuk ditahlil, digosok, ya, digosok. Kemudian tangan kiri. Baru kemudian kepala, ambil air, kemudian buang, ya, basah, usapkan kepala seperti ini. Ada 1 kali full seperti ini cukup, tapi sunnahnya adalah 1 kali, kemudian mengusap ke depan langsung ke telinga, ya, langsung ke telinga. Kemudian mencuci kedua kaki dari ujung kaki sampai kedua mata kaki, ya, kedua mata kaki, dan disunahkan untuk menyela-nyela jari kaki. Ada yang bilang, ulama mengatakan disunahkan menyela dengan kelingking, ya, dengan kelingking. Dan kita harus betul-betul mencuci kedua kaki. Jadi itu tata cara berwudu, ya. Mudah-mudahan, jadi ini jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.
ya, agar supaya memang kemudian kita berwudu itu bisa sah dan diterima salatnya kita, karena salah satu syarat sahnya salat adalah berwudu, ya. Tidak sah salatnya seseorang ketika dia wudunya tidak sah juga, ya. Maka kita berusaha betul-betul menyempurnakan wudu kita, dan ingat, jangan terlalu memberatkan diri, ya. Dan yang pertama, disunnahkan untuk betul-betul hemat air, ya, dan ini yang kurang di kita, ya. Ya. Saya pun yang menyampaikan pun agak susah untuk berhemat air, ya. Ya, entah itu karena kita bosan karena lama keluar airnya, ingin buru-buru, ya, atau entah memang ya kita tidak ini. Makanya belajar, ya. Kalau bisa satu kali mencuci anggota badan di ini kerannya, ya. Maka yang paling hemat itu ketika kita misalnya pakai ember. Nabi SAW itu berwudu dengan satu begini, ya, satu mud, ya, namanya, ya. Itu Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencontohi Nabi SAW dalam menghemat air. Apa maksudnya? Jangan terlalu berlebihan, jangan juga sampai betul-betul mencuci, ya, berlebihan sekali, ya, sampai di telinga, ya, sampai di telinga. Kemudian ada biasa kita dapati mencuci perut, ya, usat. Maka mungkin ini dari hadisnya Nabi, karena memang terkadang orang yang berwudu itu, atau ada orang yang kemudian diberi musibah dengan yang namanya salasatul baul, orang yang terus menerus kencing, ya, atau orang yang merasakan kayak ada keluar terus kencingnya, ya. Maka sunnahnya Nabi SAW adalah memercikan air ke kemaluan setelah wudu, itu sunnah, ya. Jadi ambil air, percikan ke kemaluan, itu supaya menghilangkan ini. Bahkan kalau tidak salah ada seorang sahabat yang sampai basah celananya, ya, sampai celananya basah. Kenapa? Dan saya sudah rasakan itu bisa menghilangkan keraguan, ya. Kalau misalnya ada orang yang ragu-ragu dengan ini kayaknya masih keluar terus, ya, dengan seperti itu bisa, ya, dengan seperti itu bisa. Cuma itu ya basah celana, ya, basah celana. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ya, maka dipercikan air ke kemaluannya, ya. Ya, karena banyak orang yang seperti itu, ya, banyak orang yang seperti itu. Jadi itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara tentang wudu, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.